Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maliana Putri Nenggolan. Saya dari jurusan Akuntansi, Prodi Perbankan dan Keuangan. Saya dari kelas 1 PK2, nomor absen 16. Jadi hari ini, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan apa itu manajemen dan apa itu pengorganisasian. Jadi, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi manajemen. Apa sih manajemen itu? Jadi, manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Lalu, selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan manajemen. Apa aja sih tujuan manajemen itu? Yang pertama, tujuan organisasional. Nah, tujuan organisasional ini adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Jelasnya, manajemen harus membuat sasaran yang realistis untuk dapat dicapai dalam menjalankan roda organisasi. Lalu, tujuan yang kedua ialah tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini berarti masing-masing bagian dalam organisasi harus dapat menjalankan fungsinya dengan sebagaimana seharusnya untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Lalu, tujuan ketiga yaitu sebagai tujuan individual. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Jelasnya dalam hal ini, masing-masing individu dalam organisasi harus bisa menyelaraskan tujuan pribadinya dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, tujuan keempat ialah tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Jadi, hal ini berarti bahwa organisasi tersebut dalam menjalankan roda organisasi tidak boleh hanya mementingkan organisasinya saja, namun juga harus memperhatikan dampak sosial yang akan muncul dari keberadaan organisasi tersebut. Lalu, ada fungsi utama dalam manajemen. Yang pertama, perencanaan, atau dalam bahasa Inggris bisa disebut planning. Nah, planning ini kita mengenal berbagai macam perencanaan. Yang bisa dibilang yang pertama, rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum yang mendasari keputusan, alokasi sumber daya, prioritas, serta langkah-langkah dalam tindakannya. Lalu ada rencana taktis, rencana yang dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Lalu ada rencana operasional. Rencana ini menitik beratkan pada rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Lalu ada rencana jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Lalu fungsi yang kedua ada pengorganisasian atau dalam bahasa Inggrisnya organizing. Pengorganisasian secara singkat diartikan sebagai mengkoordinasikan aktivitas serta sumber daya. Pengorganisasian menentukan bagaimana aktivitas dan sumber daya akan dapat dikelompokkan untuk melaksanakan sebuah rencana. Fungsi manajemen adalah mengorganisasi orang-orang serta sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Jadi dalam pengorganisasian terdapat elemen-elemen di dalamnya, yaitu perencanaan, kerja, departementalisasi, hubungan otoritas, rentang kendali, serta peran lini beserta staf. Lalu yang ketiga ada pengarahan, atau dalam bahasa Inggris bisa dibilang actuating, directing, atau leading. Leading atau dibilang kepemimpinan adalah serangkaian proses yang dilakukan agar anggota dari suatu organisasi bekerja sama demi kepentingan organisasi tersebut. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada pengawasan.
atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya controlling. Controlling adalah pemantauan kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Dan dalam pengendalian terdapat elemen-elemen, yaitu dasar dari proses pengendalian dan pentingnya pengendalian strategis. Lalu selanjutnya, ada pengertian mengenai manajemen sebagai seni, yang berarti bahwa dalam manajemen terdapat unsur-unsur bakat atau pembawaan atau talenta seseorang. Lalu, pengertian manajemen sebagai profesi berarti semua jenis kegiatan selalu harus dimanajemeni oleh semua orang sesuai dengan aturan yang jelas. Selanjutnya ada materi mengenai pengorganisasian. Jadi saya akan menjelaskan mengenai definisi pengorganisasian. Apa sih pengorganisasian itu? Pengorganisasian atau bisa kita bilang organizing adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang tepat, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang, pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai pembagian kerja dan struktur organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang atau lebih dari satu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran bersama. Yang kedua, pembagian kerja. Pembagian kerja menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu. Yang terakhir, struktur organisasi dapat dikatakan sebagai mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Lalu, ada unsur-unsur struktur organisasi. Unsur-unsur struktur organisasi terdiri dari yang pertama, spesialisasi kegiatan, yang kedua, koordinasi kegiatan, yang ketiga, standarisasi kegiatan, yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan, serta yang terakhir, poin kelima, ukuran satuan kerja. Lalu, ada bentuk-bentuk organisasi. Apa aja sih bentuk-bentuk organisasi itu? Yang pertama, ada pembagian kerja. Yang kedua, ada rantai perintah. Yang ketiga, tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Yang keempat, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Dan yang kelima, tingkatan manajemen. Lalu ada pentingnya pengorganisasian. Mengapa sih pengorganisasian sangat penting? Alasan pertama, agar administrasi menjadi lebih efisien. Alasan kedua, optimasi sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi agar lebih efektif. Yang keempat, menciptakan transparansi. Serta yang kelima, ekspansi dan pertumbuhan. Lalu, yang terakhir ada bentuk bagan organisasi. Jadi bentuk bagan organisasi ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada bentuk piramid. Jadi bentuknya seperti piramida, tetapi dalam bentuk bagan organisasi. Lalu, yang kedua ada bentuk vertikal. Bisa dilihat seperti bagan berikut. Lalu, yang ketiga ada bentuk horizontal. Ya, gambar bagannya seperti ini. Lalu yang keempat ada bentuk lingkaran. Nah, bagan lingkarannya seperti ini. Banyak bagannya. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.